Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dani Yudhistira. Saya sekarang menjadi dosen di program studi Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah, Kepala, Leher Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan spesialisasi saya adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Pada pagi hari ini saya akan sedikit menginformasikan dan juga menjelaskan serta memaparkan tentang rencana program dan kegiatan pembelajaran semester di program studi Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah, Kepala, Leher Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke materi, jadi rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau biasa kita singkat sebagai RPKPS yang saya ampu itu adalah mata kuliah plastik rekonstruksi yang memiliki bobot 9 semester dan akan saya berikan kepada mahasiswa atau peserta didik pada semester 5. Statusnya adalah wajib pada mata kuliah ini. Ya. Jadi deskripsi singkat tentang mata kuliah dari plastik rekonstruksi ini adalah pembelajaran pada stase ini menekankan pada pengelolaan kasus trauma, fraktur atau patah tulang, dan kelainan hidung. Termasuk patah tulang wajah, rongga mulut, plastik rekonstruksi, defek kepala leher, serta penyembuhan luka. Digunakan beberapa metode pembelajaran, bisa menggunakan daring atau dalam jaringan, dan juga luring, luar jaringan. Pada semester ini atau pada mata kuliah ini, sistem penilaiannya menggunakan rubrik performa berdasarkan kegiatan ujian stase, presensi ilmiah atau presentasi ilmiah, DOPS, OSCE, penilaian 360 derajat, dan kedisiplinan. RPKPS ini disusun untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher yang merupakan penyempurnaan dari edisi kedua. Jadi dulu sudah pernah sampai ke edisi kedua, sekarang kita sempurnakan lagi dan ada penambahan beberapa materi. Nah, untuk mendapatkan nilai yang maksimal, maka mahasiswa atau peserta didik harus mendapatkan pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari memahami dasar teori, anatomi, embriologi, fisiologi, pemeriksaan fisik, dan penyakit yang termasuk ke dalam epidemiologi, etiologi, patofisiologi, penegakan diagnosis, tata laksana, dan juga komplikasinya di bidang plastik rekonstruksi ini tersendiri. Lalu juga memahami dasar teori penyusunan karya ilmiah. Karya ilmiah bisa disusun mendapatkan referensi, bisa disusun berdasarkan buku kuliah, bisa disusun berdasarkan video pembelajaran. Ya. Lalu juga mahasiswa atau peserta didik memeriksa, menegakkan diagnosis, melakukan tata laksana pada pasien dengan penyakit di bidang fasial plastik rekonstruksi secara komprehensif. Menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang didapatkan, mampu bekerja di bidang keahlian pokok secara spesifik yang memiliki kompetensi dasar, ya. Terus juga mampu menyusun dan mengkomunikasikan pemikiran atau karya di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat secara akademik. Mampu menilai atau meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja, serta mampu memimpin dan bekerja sama dalam satu tim, ya, atau dengan profesi lain seperti tenaga kesehatan yang lain, perawat,
apoteker, dan juga yang lainnya untuk membangun jaringan kerja dengan masyarakat, profesi, dan kliennya. Nah, pada mata kuliah ini, itu mahasiswa diharapkan juga mampu untuk melakukan beberapa pemeriksaan dan juga mampu melakukan beberapa diagnosis banding, ya, untuk menegakkan diagnosis pasti. Pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan khusus yang dilakukan itu juga perlu untuk dipahami oleh peserta didik, seperti pemeriksaan X-ray, lalu juga nasoendoskopi yang merupakan modal awal untuk menegakkan diagnosis pada mata pembelajaran ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi nanti ada beberapa rancangan atau beberapa metode yang bisa kita lakukan pada mata kuliah ini supaya untuk mendapatkan capaian yang maksimal untuk peserta didik kita. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah pada hadir semua? Sudah hadir, Sudah, Dr. Dokter. Kevin? Semua sudah hadir ya? Ampun, Dok. Oke, pada pagi hari ini mungkin kita akan ada pembelajaran materi atau pemberian materi terkait plastik rekonstruksi. Sebelum kuliah nanti mungkin saya presensi dulu ya. Saya presensi Dr. Rahmat Hidayat. Hadir ya. Terus Dr. Devina Saptika. Hadir, Dokter. Hadir. Dr. Diva Augusti. Hadir, Dokter. Terus Dr. Dewi Ardiana. Hadir, Dokter. Hadir. Dan Dr. Faik. Hadir, Dokter. Oke, selamat pagi, sehat-sehat semua ya pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa menerima materi dengan baik. Oke, saya izin share. Oke, bisa saya dijadikan host mungkin. Share screen, ya. Sudah terlihat? Sudah, Dokter. Sudah ya, sudah terlihat ya. Ya. Oke, kita mulai saja untuk menghemat waktu. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang materi dari trauma maksilofasial atau bahasa awamnya adalah trauma wajah. Ya, trauma wajah ini akhir-akhir ini sering sekali terjadi di rumah sakit. Ya, di anak-anak, dewasa, dewasa muda, orang tua itu sering sekali terjadi kasusnya di rumah sakit. Yang paling sering itu adalah trauma di bagian wajah. Ya. Jadi kalau trauma maksilofasial itu dia biasanya terjadinya part to part ya. Jadi trauma yang terjadi bisa dari chest, head, cervical, spine, abdomen, terus atau juga ekstremitasnya. Dia pasti akan mengganggu fungsi, dia pasti akan mengganggu fisiologi, dan juga yang terakhir dia pasti akan mengganggu kosmetik. Ya. Paling sering itu biasanya disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, ya itu yang paling sering. Dan kondisi ini sekarang sangat-sangat tinggi sekali, ya. Jadi anak yang tidak menggunakan helm, terus juga orang tua ataupun geriatri yang tidak menggunakan sabuk pengaman itu dia bisa menyebabkan trauma maksilofasial. Lokasi mana saja sih yang paling sering? Lokasi yang paling sering adalah mandibula. Ya, rahang 61%, maksila, pipi 46%, zigoma 27%, dan juga hidung, nasal ya sebanyak 19,5%. Etiologinya dari maxillofacial injury itu adalah tadi kecelakaan lalu lintas yang semakin tahun itu semakin tinggi ya. Semakin tahun semakin tinggi ya. Terus juga biasanya selain kecelakaan lalu lintas itu bisa juga terjadi karena gunshot, tembakan,
terus juga sport injury. Ya. Di sini etiologi yang paling sering itu adalah beberapa kasus fasial trauma itu memiliki multisistem trauma dan juga potensi untuk menjadi gangguan jalan nafas. Ya, 60% itu menyebabkan gangguan jalan nafas. Tapi 20-50% bisa menyebabkan cedera kepala berat, ya, 1-4% bisa menyebabkan injury pada servikal dan juga kejadian yang lain atau tidak ada etiologinya sekitar 0,5 sampai dengan 3%. Nah, ini adalah facial skeletonnya. Jadi tulang-tulang di wajah itu dia sebenarnya ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Nanti kita bahas di belakang. Ada yang disebut dengan buttress. Buttress itu merupakan suatu pilar di wajah. Ya, kalau misalnya dia di daerah atas ini itu disebut buttress horizontal, bagian tengah buttress horizontal, bagian bawah buttress horizontal, ya. Tapi kalau di bagian samping itu buttress vertikal, bagian medial buttress vertikal, di bagian buttress vertikal itu adalah penopang pada tulang wajah. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya buttress ini merupakan penopang pada tulang wajah, ya. Tapi kalau buttress ini terjadi patah pada tulang wajah, pasti akan mengalami deformitas wajah, ya. Perubahan bentuk wajah dan juga perubahan fungsi wajah, ya. Ada dua, yaitu vertical buttress dan juga horizontal buttress, ya. Nah, ini bagian wajah dia dibagi menjadi 3. Ada upper face, mid face, dan juga lower face, ya. Yang upper face itu biasanya terjadi fraktur antara tulang frontal dan juga sinus. Kalau mid face itu ada 2 lagi, ada upper dan lower. Kalau biasanya kita sebutnya sebagai Lefort, ya. Untuk patah tulang wajah ada level 1 sampai dengan level 3. Yang upper itu biasanya adalah maxillary Lefort 2 dan juga Lefort 3. Sedangkan yang lower itu adalah Lefort 1 fracture. Nah, sedangkan lower face itu dia terjadi fraktur pada daerah mandibula rahang. Ya, di tubuh kita atau di wajah kita itu yang bisa mobile, yang bisa bergerak bebas itu hanyalah mandibula. Selain mandibula, tidak ada yang bisa bergerak bebas, sehingga mandibula ini dia sebagai sarana untuk memfasilitasi perubahan pada wajah, ya. Nah, ini yang harus teman-teman dokter semua pahami, bahwasannya treatment untuk gejala atau treatment untuk terjadinya patah tulang wajah itu dibagi dari 3 fase, ya. Jangan kan biasanya sering tuh kita mendapatkan kan kayak misalnya nih dokter Devina ya misalnya atau dokter Diva dapat pasien dia patah tulang wajah hidungnya melesek, atau dapat pasien patah tulang wajah pipinya melesek, ya. Pipinya melesek terus dokter Diva, oh tenang ibu, nanti akan cantik kembali, ya, gitu. Atau dokter Kevin tuh yang biasanya banyak ceweknya tuh, itu juga sama, oh tenang mbak, nanti tulangnya akan jadi bagus lagi, wajahnya akan jadi cantik lagi, akan menjadi tambah cantik, gitu ya dokter Kevin ya. Nah, itu ternyata rekonstruksi itu adalah fase ketiga. Jadi kita jangan pernah menjanjikan kepada pasien bahwasannya harus bisa melakukan rekonstruksi pada wajah itu pada fase pertama. Tidak, ya. Jadi yang paling baik itu adalah primary fase. Jadi fase yang pertama harus dilakukan adalah mengembalikan fungsinya terlebih dahulu. Baik fungsi pernafasan, baik fungsi jalan nafas maupun fungsi hemodinamik. Fase yang kedua itu adalah suportif, ya. Jadi diberikan antibiotik, profilaksis, terus juga treatment dari infeksinya, kontrol perdarahannya, terus habis juga ada fine tissue handlingnya, ada juga tisu debridement-nya supaya bagus dulu jaringannya.
Nah, kalau nanti sudah bagus, baru ada fase rekonstruktif. Jadi fase rekonstruktif itu dilakukan di akhir fase. Ya. Jadi kalau fase sudah semuanya primary sudah, intermediate sudah, baru nanti ada fase yang terakhir. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Dr. Zahra, ada pertanyaan nggak? Belum ya? Izin dokter, Oke, ingin bertanya untuk silakan. 3 fase ini apakah dilakukan dalam satu waktu, Oke, ya kan, atau ada waktu tertentu? Bagaimana? ya. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dr. Zahra. Jadi benar. Jadi pertanyaannya tadi, bisa nggak sih 3 fase ini kita lakukan? Ya, pada fase awal atau primary fase itu biasanya terjadi di unit gawat darurat. Itu adalah fase awalnya. Jadi penyelamatan jalan nafas, terus juga kalau mungkin dulu teman-teman dokter sudah mendapatkan modalitas ATLS ya. Jadi ada airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Nah, ini dilakukan di unit gawat darurat. Setelah fase awal ini sudah berjalan, baru dilakukan intermediate phase. Jadi yang mungkin bisa dilakukan itu adalah fase pertama dan fase kedua. Itu bisa dilakukan bersamaan. Tapi untuk fase ketiga memang biasanya memerlukan waktu. Waktunya berapa lama? Ada yang bisa 48 jam pertama, ada yang bisa sampai dengan 8 minggu kedua. Gitu. Ya, jadi yang bisa dilakukan pertama itu adalah primer dan juga intermediate fase. Bagus sekali pertanyaan Dr. Zahra. Mungkin kita lanjutkan dulu ya. Nah, tadi kalau misalnya kita mendapatkan kasus-kasus seperti ini di ruang gawat darurat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah manajemen airway, ya, atau airway control. Kalau tidak punya alat, tidak punya bahan, boleh kalian lakukan tindakan chin lift, jaw thrust, oropharyngeal suctioning. Jadi dibersihkan orofaringnya supaya nafasnya jadi bagus. Terus manual move the tongue forward. Jadi dilihat apakah memang ada jatuhnya lidah dan juga maintaining cervical immobilization. Ya, jadi hati-hati pada saat pertama kali jatuh atau pertama kali terjadi kecelakaan, jangan langsung melakukan manipulasi pada cervical. Ya, wajahnya aman, tapi nanti lama-lama cervicalnya jadi injury. Ya, kalau ternyata tadi tidak berhasil untuk manajemen airway-nya, juga di sini ada emergency management intubation consideration. Artinya adalah kita harus menghindari ya nasotracheal intubation. Kalau kita memang curiga adanya fraktur os nasal, perdarahan pada hidung, terus juga leakage ya CSR, itu juga kita harus menghindari ada pemasangan nasotracheal intubation. Terus pertimbangan intubasi lewat oral, terus juga bisa dilakukan pemberian sedatif dengan benzodiazepin. Terus kalau misalnya memang tersedia, boleh dipertimbangkan untuk pemasangan fiber optic intubation dan juga persiapkan krikotiroidektomi dan juga tracheostomi apabila memang ada kegawat daruratan. Nah, pattern dari fraktur pada wajah itu macam-macam. Tadi seperti saya bilang, nasal itu ada lateral blow, terus juga zigomatik, terus maksila. Nah, maksila ini dibagi menjadi 3 nih, level 1, level 2, juga level 3. Blowout fracture, terus juga frontal sinus dan nasoetmoid serta mandibular. Seperti tadi di slide awal, ternyata mandibular memiliki peran yang sangat banyak atau presentasinya paling tinggi. Ya. Apa saja sih yang harus kita perhatikan? Apa saja sih yang harus kita tanyakan pada pasiennya? Visusnya berapa? Apakah dia ada gangguan gerakan mata? Apakah dia ada gangguan penglihatan? Ada masalah pendengaran tidak? Ya, ada seperti numbness ya atau tebal rasanya pada wajah, atau ada parestesia, atau apakah ada rasa tidak terasa pada wajah? Ya. Terus habis itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Dilihat dulu dari depan wajahnya asimetris atau tidak, ada benda asing atau tidak, ada bagian-bagian yang kemungkinan ada kecurigaan patah atau tidak, ya, kayak supraorbital, infraorbital, zigomatik, gitu. Oke, ini sudah, ini juga sudah. Nah, inilah contohnya. Jadi kalau kemungkinan nanti ada bagian-bagian yang patah seperti ini,
pada bagian maloklusi, ada bagian warna biru pada lidah, pada langit-langit, terus wajahnya lebam, itu juga kita wajib melakukan investigasi ataupun kita wajib untuk melakukan pemeriksaan yang lainnya. Ya, ini adalah angle classification dari oklusi. Ya, ada oklusi itu kita bisa menilainya apakah ada simetris antara maksila dan juga mandibula. Ya. Ada yang kelas 1, ini adalah gigi yang normal. Kelas 2 disebutnya adalah retroocclusion. Ya, jadi gigi alveolar lebih maju dibandingkan dengan gigi mandibularnya. Dan kelas 3 adalah prognatik. Artinya gigi mandibularnya dia lebih maju dibandingkan gigi maksilanya. Oke, pemeriksaan fisika selain tadi ya pemeriksaan mata, pemeriksaan wajah, juga yang harus diperhatikan itu adalah pemeriksaan dari belakang telinga. Ya, apakah dia ada biru, apakah dia ada lebam, apakah ada penurunan pendengaran. Nah, radiografi atau pemeriksaan penunjang yang lainnya yang paling mungkin dilakukan pada PPK 1 atau pada Vaskes Kesehatan pelayanan pertama itu adalah foto ronsen. Jadi boleh dengan Waters, Catwell, Tone, dan juga lateral. Ya, ini boleh teman-teman lakukan semuanya. Tapi tidak boleh dilakukan secara bersamaan. Pilih salah satu. Yang paling baik itu adalah dengan menggunakan CT scan. Kalau ada kecurigaan patah tulang pada daerah mandibula, boleh dilakukan OPG namanya, atau fotodinamik terapi. OPG itu untuk melihat gerakan-gerakan ataupun gigi geligi serta bagian patah dari mandibula. Ya. Terus ini CT scan yang paling baik, tapi CT scan pada saat sekarang itu yang modalitas paling baik ditambah dengan 3 dimensi. Itu juga sangat baik sekali, sehingga kita bisa melihat nih kira-kira bagian patahnya berada di bagian mana saja. Treatmentnya tadi sudah dikasih tahu. Oke, sebelum treatment mungkin, mohon maaf sebelumnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum treatment? Dokter Diva atau Dokter Dewi, silakan. Izin bertanya, dokter. Boleh, Dokter Dewi, silakan. Pada pemeriksaan radiologi tadi kan tidak boleh dilakukan secara bersamaan, ya dokter. Apakah ada alasan tertentu kenapa tidak boleh dilakukan secara bersamaan? Ya, terima kasih Dokter Dewi. Jadi, kenapa sih tidak boleh dilakukan secara bersamaan untuk pemeriksaan radiologi? Yang pertama, itu mungkin kita harus juga melihat kira-kira patahnya di mana saja. Kalau pada saat perabaan ternyata patahnya hanya di rahang saja, kita tidak juga harus memeriksa waters, ya, bagian wajah bagian atas. Kita juga tidak perlu melakukan pemeriksaan telinga, tidak perlu. Jadi cukup di bagian mandibula saja. Nah, pemeriksaan fisik yang kuat itu memberikan informasi untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang tepat. Gitu, ya. Jadi jangan semua dilakukan pemeriksaan. Nanti pasiennya kasihan periksa terus, tapi nggak ditangani. Ya. Oke, terima kasih Dokter Dewi. Pertanyaannya bagus sekali. Kita lanjut ya. Untuk treatment, goal manajemennya itu adalah semaksimal mungkin kita mengembalikan fungsi daripada organ tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengembalikan buttressnya tadi. Ya. Terus juga setelah itu kita juga harus bisa mengetahui kira-kira antibiotik apa yang cukup, antibiotik apa yang perlu, terus juga anti nyeri apa yang diperlukan pada pasiennya. Ya. Makanya bisa dilakukan atau bisa ditunda selama 24 jam. Ya, kalau kita mau melakukan rekonstruksi. Atau kalau misalnya kita mau melakukan juga rekonstruksi pada bagian wajahnya, bisa sampai 2 minggu loh kita tundanya. Nggak kenapa-napa, jangan buru-buru. Jadi kita pastikan dulu pasiennya itu dalam kondisi yang stabil. Ya. Pasti karena ada keterlibatan otak, ada keterlibatan organ-organ yang lain. Prinsipnya adalah ada reduksi dan juga fiksasi, boleh dengan dibuka, artinya diberikan irisan pada wajah ataupun ditutup atau dengan cara dari lubang bagian dalam. Lubang hidung misalnya, rongga mulut misalnya, atau pemberian material, ya, silikon, itu juga boleh. Ini pendekatannya ada yang bikoronal dari daerah kepala, ada juga yang sublabial, ya, ada juga yang subtarsal atau subsiliar,
di bawahnya lagi ada yang subtarsal, di bawahnya lagi ada yang low infraorbital. Ya, kalau di samping medial sini ada yang disebut dengan kilian, ya, terus juga di bagian atasnya ada supraorbita. Macam-macam pendekatan tergantung kita tadi melakukan pemeriksaan fisiknya. Makanya tadi perabaan itu sangat penting. Seperti ini tadi, kita tidak mungkin melakukan semua irisan untuk menemukan satu fraktur. Ya, jadi dilakukan irisannya itu sesuai dengan tempat terjadinya masalah. Ya, ini pada saat melakukan pemasangan plate-nya beberapa tempat itu sangat mungkin sekali terjadi. Ini tidak, oke. Ini adalah tipe-tipe dari fracture classification ya. Ada fraktur tipe 1, tipe 2 dan juga tipe 3. Mungkin sudah ya pada materi yang sebelumnya. Nah, ini yang paling sering. Jadi ada nasal fracture. Nasal fracture ini adalah benturan di daerah wajah yang terkena pada os nasal. Ini bisa mengakibatkan tulang hidung bengkok secara tegas. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan pada teman-teman semua. Ada pertanyaan mungkin? Atau sudah tadi pertanyaan ya? Dari Dokter Dewi dan juga dari Dokter Zahra. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita masuk ke kuis ya. Saya ada 2 kuis nih di sini. 2 pertanyaan. Nanti kalau yang bisa jawab, mungkin akan dapat hadiah. Tapi kita nggak tahu hadiahnya apa, nanti tergantung dari nilainya. Ya. Pertanyaan yang pertama, monggo nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan saja. Pada fraktur bagian wajah, kira-kira ada berapa tipenya dan namanya apa? Silakan dijawab. Siapa yang bisa jawab? Raise hand boleh atau? Ya, izin menjawab, dokter. Oh ya, Dokter Devina, silakan. Ya, untuk tipe-tipe dari fraktur dari fasial ada 3, dokter. Upper, Ya. midface, dan lower. Kalau untuk Hmm. upper itu meliputi frontal dan sinus. Oke. Untuk midface itu ada juga dibagi lagi menjadi upper dan lower. Kalau untuk yang upper itu adalah seperti contohnya Lefort 2 dan 3. Untuk Lefort 1 itu yang termasuk lower, dokter. Oke. Kemudian yang ketiga ada bagian lower yang meliputi pos mandibula, dokter. Ya. Mohon asupannya, Jadi dokter. kalau itu memang dibagi menjadi 3, yaitu level 1, level 2 dan juga level 3 ya. Di level 1 itu adalah dia hanya terbatas ke alveolar, ya. Level 2 dia membentuk seperti piramid, ya. Jadi bentuk dari maksila os nasal dan juga ke maksila kontralateral. Level 3 dia memisahkan antara upper face dan juga mid face, ya. Oke, jawabannya hampir sempurna tapi belum sempurna. Nanti dibaca lagi ya, seperti itu ya. Oke, Siap, untuk yang dokter. kedua. Di wajah itu kira-kira sebutkan 3 presentasi paling banyak terjadinya fraktur. Mana saja? Silakan. Siapa yang bisa? Dokter Kevin, ya silakan. Izin menjawab, dokter. Untuk fraktur pada area wajah yang paling sering sendiri itu sebanyak 60% pada mandibula, dokter. Diikuti Ya. fraktur pada maksila, zigoma, dan yang paling terakhir paling sedikit itu fraktur nasal, dokter. Mohon masuk. Oke. Siap, betul sekali. Jadi fraktur yang pertama adalah mandibula, terus juga maksila dan juga zigoma, ya. Oke, mungkin dengan kuliah singkat ini sudah sedikit sekali ilmu yang bisa kalian serap. Jangan lupa untuk baca lagi, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Nanti presensi Terima kasih, dokter. di belakang diberikan ya. Baik, dokter. Siap, Ya, dokter. kasih, terima dokter. kasih. Nah, itu tadi pemberian materi ataupun mata kuliah yang diberikan kepada peserta didik dengan metode online atau secara Zoom yang diberikan kepada peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.